wabarakatuh. Para pecinta Indonesia yang saya banggakan, alhamdulillah pada termin kali ini di bulan suci Ramadan kita ketemu kembali di acara Saliter Channel yang sudah berkali-kali mungkin para pecinta Indonesia menonton dan bisa melihat beberapa tayangan yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan banyak memberikan manfaat. Khusus pada bulan yang teristimewa kali ini ada spesial untuk kita semua yang biasanya kita membahas soal literasi secara khusus. Pada pertemuan kali ini kita akan menyiapkan sebuah tema khusus tentang Ramadan. Nah, di tempat kami hadir Pak Ahmad Farid, MPDI. Selamat datang Pak Farid di Saliter Channel. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bisa berbincang-bincang berkaitan dengan seputar Ramadan yang pada tahun ini jatuh pada hari Ahad kemarin ya. Hari Ahad, walaupun ada saudara kita yang melaksanakan lebih dulu, tapi itu bukan persoalan, yang penting adalah berpuasa Ramadan. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, saya akan menyampaikan salam untuk para pecinta Indonesia. Salam literasi, dan salam literasi. Para pecinta Indonesia yang saya banggakan, selamat datang Pak Ustadz Farid, MPDI. Di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tahun ini kita kembali oleh Allah diberikan kesempatan untuk beribadah puasa Ramadan dalam rangka tentu meningkatkan kapasitas kita sebagai hamba untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya Pak Farid ini adalah guru usul fikih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan. Ustadz Farid, monggo kami persilakan memberikan kata pengantar berkaitan dengan puasa Ramadan. Persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Muhammad Ilham Fikri, MPD, Kepala Man 2 Pasuruan yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bersama-sama mengkaji, bersama-sama belajar tentang apa itu Ramadan, apa itu puasa. Karena ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Kita semua tahu bahwasanya puasa itu adalah intinya mencegah, menahan diri. Kalau dalam definisi fikih itu adalah at-ta'abbud lillah bil imsaki biniyati. Salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah dengan niat tertentu, dengan cara menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya dari banyak hal, anil akli wa syurbi wa jamil muftirat ya. Menahan diri dari makan, minum dan semua yang membatalkan puasa. Kapan itu? Min tulil fajri, dari terbitnya fajar, kira-kira sebelum menjelang subuh itu, kemudian ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari atau sekitar maghrib, itulah puasa ya. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah melalui perintah dari Allah, kita dilatih untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, terutama makan dan minum itu. Ashalus siyam itu ya tarkut ta'am wal wasyurbi. Puasa yang paling mudah itu adalah tingkatan puasa yang termudah itu yang meninggalkan makan dan minum. Yeah. Nah, tapi puasa tidak sekedar itu, kan? Ya. Padahal meninggalkan makan dan minum itu bagi yang tidak biasa, berat. Nah, bayangkan tiap hari harus ada asupan makanan dan minuman, kemudian tiba-tiba di bulan Ramadan dia harus meninggalkan semuanya. Itu kalau betul-betul tidak orang-orang yang punya keimanan dan ketakwaan, ya seperti kita lihat di jalan-jalan, di masyarakat umum ya. Nah, itu yang terjadi. Ya, kita ironi dengan beberapa kejadian yang
hari ini terjadi ya misalkan demo ya, demo-demo di Ya, istana itu ternyata kita banyak lihat iya, tidak ternyata sambil makan, sambil merokok dan sebagainya. Ini Ya, ironinya. Padahal ya asal usia itu takut ta'amasuk, meninggalkan makanan dan minuman itu. Nah, itu tapi tidak sekedar itu, tentu ada beberapa tingkatan puasa. Nah, tadi saya tertarik dengan puasa tidak sekedar itu, tidak sekedar meninggalkan makan dan minum. Nah, sebenarnya puasa Ramadan ini apa sih Pak tujuannya? Kenapa harus ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan? Oke. Setidaknya ada tiga tujuannya, ada tiga tujuan besar ketika kita menjalankan perintah Allah untuk berpuasa itu, karena puasa at-ta'abbud ya, salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah. Itu ada tiga tujuan besar. Yang pertama sebenarnya di Al-Quran itu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sarana untuk mencapai ketakwaan itu salah satunya adalah berpuasa. Yang kedua Pak. Yang kedua adalah kita menahan diri. Menahan diri ini persoalan mudah diucapkan tapi Pelaksanaan susah karena banyak godaan. Contoh begini, kita kalau puasa asal siang hanya sekedar takut atau amal rasul, hanya meninggalkan makanan dan minum mudah. Mudah, puasa yang paling mudah ya itu. Tapi kan tidak sekedar menahan dari makan dan minum, ya, menahan diri dari banyak hal yang ucapan kita yang tidak baik, nafsu kita, bahkan mujma' alaih ya, yang sudah disepakati para ulama, ada tiga hal yang membatalkan puasa. Iya, puasa, pahalanya puasa, menghilangkan pahalanya puasa. Dalam artian merusak pahalanya puasa. Hilang, dapat hanya sekedar dapat, Nah, ini penting. Apa Pak itu Pak? Hanya sekedar dapat lapar dan dahaga. Kalau hanya meninggalkan makanan minum, yaitu yang pertama ghibah. Ghibah ini dapat merusak pahalanya puasa, menghilangkan pahalanya puasa. Itu mujma' alaih. Semua ulama fikih sepakat bahwa ghibah dapat menghilangkan pahalanya puasa. Menggunjing orang, ngomongi orang di belakangnya. Tidak, ghibah itu kan berasal dari gaib ya. Tidak tahu yang dia omongin, tidak tahu kalau dia sedang menjadi dirasani bahasanya kita rasanya. Hati-hati para pecinta Indonesia ya, yang sedang berpuasa, ghibah, menggunjing orang itu ternyata bisa menghilangkan pahalanya puasa. Ya kan? Yang kedua adalah miso, miso, berkata-kata mengolok-olok orang lain. Ya miso tidak sekedar berkata yang tidak pantas itu. Ngolok-ngolok itu juga termasuk dalam kategori miso. Makanya ketika kita diolok-olok, kalau di konteks luar puasa, kita boleh membalas olok. Ini versi pikir ya. Katakanlah kita diolok-olok sama teman gitu. Misalkan apa ya? Boleh membalas. Ya, boleh membalas sesama. Dipukul boleh pukul, itu fikih ya, fikih. Tapi ketika di bulan puasa, ketika kita dapat olok-olokan dari teman-teman, kul ini katakan bahwa saya sedang puasa. Jangan mengolok, jangan membalas ngolok-ngolok kepada dia. Tampilan kemarin di unjuk rasa itu ini kata-kata yang keluar gitu ya. Ini penting sekali ya. Dari pelajaran bagi kita ya. Mengolok-ngolok ini. Kemudian ketiga Ustaz? Yang ketiga adalah al-kadhib. Al-kadhib, bohong. Berbohong ini juga dapat membatalkan pahalanya puasa, menghilangkan pahalanya puasa. Bohong ini ya implementasinya banyak sekali di masyarakat ya. Seakan-akan guyonan tapi bohong. Contoh begini mau kemana? Ada seorang bapak-bapak, ini yang dicontohkan seorang kiai. Ada bapak-bapak jalan, ditegur sama temannya. Mau kemana Kang? Mau beli rokok? Ya. Ke toko mau beli rokok. Padahal dia ke toko tidak beli rokok, sedang diminta tolong oleh istrinya untuk beli lombok. Dia akan mengatakan lombok itu malu sama temannya, mosok ngelanang dikai kawan itu lombok. Akhirnya ngomong mau beli
rokok. Nah, ini bohong, walaupun hanya remeh-temeh. Iya, iya. Tapi tetap bohong. Padahal bohongnya tidak sampai menyelakai orang ya. Iya. Apalagi bohong sampai merugikan orang lain. Ya. Merugikan orang lain. Ya, ini juga dalam bentuk bohong dan itu kita harus hati-hati. Ya, saya tertarik dengan yang pertama, tujuan puasa tadi adalah la'allakum tattaqun. Nah, kalau saya pernah belajar dulu di pesantren Ustaz, namanya la'alla itu kalimat taroji, masih belum tentu, ya berharap. Bisa jadi orang yang, iya mudah-mudahan, bisa jadi orang yang berpuasa itu malah tidak mendapatkan posisi tattaqun, pada posisi yang bertakwa. Nah, ini ada tindak kira-kira supaya kita menjadi orang yang berpuasa dan akhirnya taroji itu betul-betul terwujud menjadi orang yang bertakwa. Kalau Imam Al-Ghazali itu memberikan tingkatan puasa itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan orang berpuasa. Nah, tingkatan yang paling rendah tadi itu tingkatan paling rendah ya bagi orang umum yang menahan diri dari makan dan minum. Tapi tidak sekedar itu, kita berupaya untuk meningkatkan kualitas puasa kita ke tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua menahan diri dari segala hal tadi yang urusan dengan hati tadi, urusan dengan rasa-rasa dan sebagainya itu harus kita tinggalkan hal-hal yang seakan-akan tidak ada kaitannya dengan ibadah fisik ini, ibadah puasa menahan diri, tapi kita tingkatkan ke tingkatan puasa yang kedua, yaitu menahan diri dari segala hal yang merusak, melihat aurat orang wanita, atau orang lain. Dan kalau sekarang HP ini sudah berada di tangan kita, kalau kita tidak bijak menggunakannya, kita puasa bisa melihat sesuatu yang bisa merusak pahala puasa. Nah, ini para pecinta Indonesia ya, hati-hati supaya kita tidak termasuk orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga, maka puasanya itu betul-betul menahan diri dari tidak sekedar membatalkan puasa, tapi jangan sampai merusak pahalanya puasa. Supaya la'allakum tattaqun sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183 itu betul-betul ada di kita. Mudah-mudahan puasa kita seperti itu. Nah, Ustaz Farid, kenapa sih umat Islam itu harus puasa? Kenapa? Ya, tadi ada yang ketiga ini, ada tujuan yang ketiga ya. Oh iya, kedua, tadi yang kedua menahan diri. Ya, ini juga kaitannya dengan tujuan kenapa kita diperintah berpuasa. Tujuan yang ketiga adalah introspeksi, sarana untuk introspeksi diri. Sarana untuk introspeksi diri. Ini kita bisa merasakan bagaimana lapar dan dahaga dengan puasa. Jadi semua umat Islam kaya miskin itu ketika berpuasa itu sudah bisa merasakan lapar dan dahaga. Dan itu mungkin saja dirasakan sehari-hari oleh mereka yang tidak berpuasa. Kalau bahasa orang sekarang itu kita berlatih untuk mencapai kesolehan sosial. Diri kita selama ini kita sudah banyak nikmat dan sebagainya, ternyata ada tetangga kita yang kita rasakan hari ini mungkin seperti itu sehari-hari. Oh, gitu. Ustaz Farid, ini puasa ini kan tidak setiap orang yang wajib menjalankan, ada orang-orang yang boleh tidak menjalankan puasa. Nah, Pak Farid bisa menjelaskan siapa sih yang harus berpuasa Ramadan dan siapa sih orang-orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Nah, ini supaya para pecinta Indonesia ini tidak salah dalam bersikap. Saya harus berpuasa karena saya memang ada kewajiban puasa dan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Ajaran Islam, syariat Islam itu salah satu cirinya adalah waqi'iyah, realistis. Realistis itu artinya bikotir tokoh al-basyariyah, dalam batas-batas kemampuan manusia. Semua ajaran Islam itu pasti dalam batas-batas kemampuan manusia, artinya dapat dilaksanakan oleh siapapun. Nah, maka ketika ada hukum, ada perintah
di hukum Islam itu yang tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang karena berbagai hal, karena ada halangan dan sebagainya, maka ada hukum rukhsah. Ada hukum rukhsah, ada dispensasi, ada dispensasi. Tidak selalu azimah, ya, tidak selalu hukum pokoknya harus dilaksanakan puasa. Ya, ada hukum rukhsah, ada hukum dispensasi. Termasuk puasa, ada yang oleh dapat dispensasi atau rukhsah untuk tidak berpuasa karena memang tidak mungkin atau membahayakan, seperti orang sakit, orang yang sudah sepuh tidak mampu untuk menahan karena kesepuhannya dan sebagainya, orang ibu menyusui, ibu hamil dan sebagainya, itu adalah dirukhsah, mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi tetap mengkodok, ya, tetapi harus tetap mengkodok pada hari yang lain. Pemirsa, ini kita dan panjenengan semua pasti melihatlah di lingkungan kita atau bahkan di tempat-tempat keramaian, bahkan di tempat-tempat orang-orang bekerja, itu banyak di antara mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Misalnya para sopir bis, mohon maaf kalau ada yang menjadi sopir bis, bukan berarti kami menafikan panjenengan, dalam rangka untuk kita mendapatkan informasi yang benar. Ada pekerja yang pekerja keras di pembangunan proyek, sehingga seperti hari ini kondisi panasnya kan luar biasa cuacanya. Namanya Ramadan itu katanya ada istilah Ramadan itu panas, sehingga panas betul. Nah, bagaimana mereka yang bekerja di tengah padang panas yang luar biasa, bekerja di atas gedung-gedung bertingkat, para sopir yang kerjanya memang berat. Nah, bagaimana dengan puasanya mereka? Apakah ini termasuk orang-orang yang mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa tapi tetap mengganti, atau bagaimana, Ustaz? Ya, tadi saya sampaikan bahwa salah satu karakteristik hukum Islam adalah waqi'iyah, realistis, dan di situ kemudian muncul hukum azimah dan hukum rukhsah. Dalam arti fleksibel, ya. Dalam konteks batas-batas kemampuan manusia. Ketika ada tuntutan lain, misalkan bekerja keras, bekerja berat dan sebagainya, itu juga ada ayat di Al-Quran itu, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan sampai mencampakkan diri itu ke dalam kebinasaan, dalam kebinasaan. Ketika misalkan kita kerja keras berat banget, kemudian harus memaksakan puasa sehingga kemudian sampai semaput dan sebagainya, mungkin itu adalah dalam konteks itu ayat tadi, wala tulqu biaidikum ila tahluka, boleh untuk puasa, mokel pada saat itu. Yang pasti ketika awal-awal ya kita tersahur, tetapnya puasa, tapi kemudian kita kerja dengan puasa kita, tapi di tengah perjalanan itu kok kemudian merasa terus berat banget sampai ila tahluka tadi, sampai membahayakan dirinya, maka inilah para pencinta Indonesia yang hormati, ternyata boleh tidak puasa, tetapi bukan berarti sejak awal sudah tidak berpuasa, tetapi sejak awal sudah berniat, ya, bahkan ditandai mungkin ya karena sunnah sahur, ya, tanda bahwa keseriusan akan berpuasa di hari itu, kemudian juga berniat. Nah, di tengah perjalanan kita ternyata pekerjaan kita membuat kita sangat berat untuk melanjutkan puasa. Nah, disitulah kemudian diperkenankan kita untuk bahasa Jawanya mokel, ya, bahasanya orang yang lain, orang Indonesia boleh berbuka puasa, tidak melanjutkan puasanya, gitu ya. Nah, ini bukan berarti kemudian karena sopir ya sudah mulai awal sudah ada berpuasa, kan gitu. Nah, ini yang sering kita temui. Nah, ini ilmu yang harus kita ketahui, bahwa boleh tidak melanjutkan puasa ketika di tengah perjalanan itu kita sudah tidak mampu lagi. Nah, seperti itu, Pak. Ini Pak Farid, ini di segmen yang terakhir barangkali ya, sebelum kita akhiri,
ini penting juga karena di sekeliling kita ini, teman-teman kita itu ada banyak pemahaman yang beragam berkaitan dengan awal bulan Ramadan. Ada yang mendahului, yang katanya mengikuti hisab, ada yang tidak karena harus ruqyah dulu ya. Nah ini seperti apa yang harus menjadi sikap kita yang benar supaya kita tidak dianggap ikut-ikutan, tidak berdasar. Iya. Iya, terima kasih ya. Kalau di hadis itu kan memang jelas itu ya. Ketika melihat hilal itu artinya bulan yang baru muncul ya. Bulan yang baru muncul, maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Nah, maka kita pada saat itu kita diperintah untuk berpuasa. Dengan juga ketika bulan berikutnya muncul, kita diperintahkan untuk menghentikan puasa dan masuki Syawal ya, hari raya. Nah, kemudian oleh ulama yang ahli falak, hilal itu kemudian diperhitungkan kemunculannya, kapan, berapa derajat dan sebagainya. Kemudian itu menjadi ilmu falak ya, ilmu falak untuk memperhitungkan itu, menghitung semua itu, dan itu dapat diketahui secara ilmiah ya, secara ilmiah. Tapi itu pun kemudian di para ulama membuat kesepakatan kemungkinan hilal yang walaupun dapat diperhitungkan, kemungkinan hilal yang dapat dilihat secara langsung oleh mata manusia maupun oleh alat canggih itu 2 derajat, sekitar kurang 2 derajat hilalnya. Maka ketika mencapai 2 derajat itu belum bisa dikatakan hilal, katanya belum hilal. Ya, belum hilal karena tidak dapat dilihat oleh mata. Ya. Dilihat oleh mata. Ya. Maka ketika itu posisinya maka harus digenapkan hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Bulan sebelumnya ya, bulan Saban. Ya. Baik pemirsa Indonesia yang saya hormati, karena kita memang tidak punya keahlian di bidang hisab, menghitung hitungan bulan maupun ru'yat, melihat hilal secara langsung, ya ada baiknya, ada bijaksananya kita adalah mengikuti anjuran pemerintah, karena pemerintah di situ pasti sudah memiliki lengkap kemampuan teknologinya, juga para ahlinya, sehingga kita aman dari segala kemungkinan kita salah dalam menentukan hilal atau puasa yang pertama. Nah ini yang paling penting. Udahlah, kita punya pemerintah, ikut saja pada pemerintah, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Itu Ustaz Farid ya. Sebenarnya mungkin usulan beberapa ulama itu menghindari terjadinya perbedaan itu adalah membuat kalender Islam secara global, secara internasional. Artinya semua sepakat bahwasanya itu menjadi kalender menjadi pedoman semua orang Islam di seluruh dunia. Sehingga dengan demikian itu tidak menghindari perbedaan. Tentu dengan konsep 2 derajat dan sebagainya, berapa yang disepakati dan sebagainya. Ya, kalau tidak salah kemarin ada kesepakatan di tahun 2016 antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan negara ASEAN sekitarnya itu kalau tidak salah sepakat 3 derajat. Tetapi kemudian tidak pernah dilakukan 3 derajat itu baru tahun ini. Kesepakatan itu rupanya dilakukan ya kemarin, karena belum 3 derajat maka keputusannya kemudian disempurnakan, bulan Syabannya menjadi 30, kemudian sama-sama kita sepakati tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad itu. Ini sebuah ikhtiar para pecinta Indonesia dalam rangka untuk kita menjalankan agama yang tidak menurut versi kita, tetapi berdasarkan pandangan-pandangan yang benar sehingga kita tidak salah menentukan. Baik, Ustaz Farid, terima kasih atas kehadirannya di Saliter Channel. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada para pecinta di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dan pengetahuan yang lebih, kita akan menjalankan puasa ini dengan istiqomah dan meningkatkan
kualitas ibadah puasa kita, sehingga muara yang terakhir untuk menjadi orang yang bertakwa, la'alakum tattaqun, itu betul-betul bisa kita raih itu semuanya. Terima kasih Ustaz Farid atas kehadirannya ya. Terima kasih kepada semuanya para pecinta saliter di semua di mana saja berada. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali pada kesempatan yang lain yang lebih menarik. Oleh karena itu saya ucapkan salam literasi, salam literasi, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.